Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahzul rahimakumullah. Suatu hari halaman istana Baghdad tengah geger. Kalung emas permaisuri telah hilang. Kalung emas permaisuri telah hilang. Baginda Raja Harun al-Rasyid pusing 7 keliling. Akhirnya ia memanggil satu-satunya orang yang bisa memecahkan misteri ini, yakni Abu Nawas. Abu Nawas, temukan pencurinya hari ini juga, titah Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum misterius. Baik tuanku, aku akan membuat kalung itu sendiri yang menunjuk siapa pelakunya. Semua pelayan dikumpulkan. Abu Nawas mengeluarkan seutas tali hitam. Ini adalah tali kebenaran. Siapapun yang mencuri, tali ini akan tahu, kata Abu Nawas. Ruangan pun digelapkan. Abu Nawas memerintahkan semua pelayan maju satu persatu dan menyentuh tali itu dalam gelap. Tentu saja, jika pencuri yang ketakutan tidak berani menyentuhnya. Saat lampu dinyalakan, Raja bertanya, "Mana buktinya?" Abu Nawas tersenyum. "Lihat tangan mereka, tuanku. Semua tangan pelayan hitam karena terkena jelaga dari tali, kecuali satu orang. Tangannya bersih, dan itulah dia pencurinya. Karena hanya dia yang takut menyentuh tali ini," seru Abu Nawas. Tali itu sebenarnya hanya tali biasa yang sudah dilumuri jelaga oleh Abu Nawas. Dengan kecerdikannya, kebohongan pun akhirnya terungkap. Sobat Ahzul rahimakumullah. Suatu hari, Abu Nawas memperlihatkan perilaku aneh bagi masyarakat sekitar dan tetangga-tetangganya. Di tengah ketiadaan makanan, ia justru membuang-buang roti di sekeliling kampung. Roti-roti tersebut ia sebar memutar kampung. Hingga seketika, beberapa sahabat dan tetangganya bertanya. Salah seorang tetangga Abu Nawas bernama Murad memberanikan diri menegur Abu Nawas atas perilaku aneh dan nyelenehnya itu. "Kenapa kau membuang-buang roti mengelilingi kampung, Abu Nawas?" tanya Murad. "Biar harimau tidak masuk ke kampung kita," jawab Abu Nawas. "Biar harimau tidak masuk ke kampung kita? Di sini mana ada harimau?" sergah Murad. "Tuh kan usahaku berhasil," seloroh Abu Nawas. Memang ada-ada saja akal Abu Nawas. Sobat Ahzul rahimakumullah. Pada hari itu, sang raja tiba-tiba merasa rindu untuk bertemu dengan Abu Nawas. Tetapi sang raja ingin menemui Abu Nawas bukan di istananya, melainkan di rumahnya. "Wahai penjaga, hari ini aku ingin pergi ke rumah Abu Nawas, dan sekarang ambillah kuda yang terbaik," kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Pengawal pun meminta penjaga kuda untuk menyiapkan kuda terbaik dan memilih kuda putih nan gagah yang terlihat sangat sehat. Setelah kuda putih itu siap, sang raja segera menungganginya. Dengan gagah berani, Baginda Raja memasuki kota. Baginda Raja menemukan pemandangan yang sangat bagus. Kota dengan tatanan bangunan yang rapi dan jalan yang mulus. Tak lama kemudian, rombongan raja sudah mendekati rumah Abu Nawas. Namun Abu Nawas sebenarnya sudah tahu akan didatangi raja. Infonya didapat dari sang tetangga. Untuk itu, Abu Nawas keluar menyambut raja. Abu Nawas keluar dengan handuk di kepalanya. Dia duduk di trotoar melihat Baginda Raja. Sang raja tertarik dengan sosok laki-laki berikat kepala handuk itu
dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas kepadanya. "Siapa kamu?" tanya raja. "Aku adalah Dewa Bumi," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Ya, karena kamu adalah Dewa Bumi, pasti kamu bisa mengangkat mata prajurit ini. Jika kamu tidak bisa, kamu akan dipancung," kata baginda raja. "Berarti raja tidak mengerti apa yang aku maksud. Aku bukanlah Dewa Langit, melainkan aku ini adalah Dewa Bumi. Jika raja ingin mata pendekar kurus menjadi hebat, raja harus bertanya kepada Dewa Langit, karena dialah yang mengurus semua masalah dari pusar ke atas," jawab Abu Nawas. "Kalau minta bantuan saya, urusan saya dari pusar turun ke bawah, karena saya adalah Dewa Bumi," jelas Abu Nawas lebih lanjut. Setelah itu, Raja Harun berbicara dengan Abu Nawas selama beberapa waktu. Raja sangat terkesan dengan kecerdasan yang dimiliki Abu Nawas. Setelah puas bercakap-cakap, Abu Nawas diperbolehkan untuk pulang. Namun beberapa hari kemudian, baginda raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas kembali ke hadapannya. Salah satu selir raja telah merebus 5 butir telur dan raja mengajak Abu Nawas makan bersamanya. "Aku ingin kalian membagi 5 telur dengan adil dan tanpa harus memecahkannya untuk kita bertiga," kata baginda raja. Tanpa ragu, Abu Nawas mengambil ke-5 butir telur itu dan berkata, "Yang mulia, ini untuk yang mulia, karena Anda sudah punya 2 butir. Saya juga sebutir, sedangkan yang 3 ini untuk istri Anda, karena dia tidak punya siapa-siapa di bawahnya." Sejenak raja terdiam. Sesaat kemudian raja tertawa terbahak-bahak dan baru mengerti perkataan Abu Nawas itu. Jawaban Abu Nawas pun membuat riang hati sang raja. Dan setelah makan telur, Abu Nawas disuruh pulang dan diberikan hadiah. Sobat Ahzul rahimakumullah, dikisahkan Abu Nawas membuat geger seisi negeri Baghdad dengan perkataannya yang dinilai masyarakat sangatlah sadis hingga dinilai menistakan agama. Di tengah pusat pasar Baghdad, Abu Nawas berteriak dengan begitu keras di tengah kerumunan masyarakat dan mengatakan, "Wahai umat manusia, ketahuilah, saya, Abu Nawas, adalah orang yang sangat membenci pada yang hak, suka kepada fitnah, dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," teriak Abu Nawas. Tak ayal, teriakan Abu Nawas membuat geger seisi pasar, yang memang merupakan penduduk muslim yang sangat taat dalam beragama. Ucapan Abu Nawas ini sangatlah aneh, karena selama ini dia dikenal sebagai orang yang alim dan sangat bertakwa, meskipun memang suka bersikap jenaka. Walhasil, Abu Nawas pun ditangkap oleh polisi kerajaan dan dihadapkan kepada Khalifah Harun al-Rashid. "Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata begitu?" tanya sang khalifah. "Benar, Tuan," jawab Abu Nawas dengan kalem. "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" sahut khalifah. "Saya kira khalifah juga seperti saya. Khalifah juga pasti membenci perkara yang hak," ujar Abu Nawas dengan serius. "Gila benar engkau," bentak khalifah mulai marah. "Jangan marah dulu, wahai khalifah. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas meredakan kemarahan khalifah. "Keterangan apa yang ingin kau dakwahkan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar khalifah.
Tuan, setiap ada orang yang membaca talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah Khalifah juga membencinya seperti saya? Ujar Abu Nawas menjelaskan. Cerdik juga kau ini, ujar Khalifah setelah mendengarkan penjelasan Abu Nawas. Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah? Tanya sang Khalifah menyelidik. Sebentar, Khalifah barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Khalifah juga menyenangi harta dan anak-anak seperti halnya saya. Benar begitu Khalifah? Ucap Abu Nawas. Ya memang begitu. Tapi mengapa engkau mengatakan lebih kaya dibandingkan Allah yang maha kaya? Tanya Khalifah Harun al-Rashid. Saya lebih kaya dari Allah karena saya mempunyai anak, sedangkan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu memang benar. Tetapi apa maksudmu berkata begitu di tengah pasar sehingga membuat keonaran? Tanya sang Khalifah. Dengan cara begitu, saya akan ditangkap dan kemudian dihadapkan kepada Khalifah seperti sekarang ini. Jawabnya dengan kalem. Apa perlunya kau menghadapku? Tanya Baginda Raja. Agar aku bisa mendapatkan hadiah dari Khalifah. Jawab Abu Nawas tegas. Sidang yang pada mulanya berjalan tegang langsung berbalik menjadi penuh gelak tawa. Tak lupa, Khalifah Harun al-Rashid pun menyerahkan hadiah kepada Abu Nawas. Sobat Ahzul rahimakumullah, Abu Nawas yang kita kenal merupakan tokoh jenaka yang sering membuat raja jengkel. Banyak ide-ide cemerlang yang sering dia keluarkan untuk bisa membuat orang lain, bahkan raja, terkelabuhi. Bahkan tak jarang juga, Abu Nawas mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dialami oleh Baginda Raja. Dikisahkan bahwa Raja sempat kesal kepada Abu Nawas. Namun, kebingungan bagaimana caranya agar bisa menghukum Abu Nawas. Akhirnya Raja menemukan ide, yakni jika dengan mencari ulama atau orang pintar untuk menandingi Abu Nawas. Konon, didapatlah ulama tersebut yang kemudian mematahkan ramalan Abu Nawas tentang kematian Raja. Singkat cerita, Raja yang dibantu ulama tersebut menyiapkan segala sesuatu untuk menangkap Abu Nawas. Hingga akhirnya, Abu Nawas terjerembab pada siasat ulama tersebut yang membuat Abu Nawas melakukan kesalahan. Abu Nawas pun akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel hukuman untuk dihukum panjung. Sesaat lagi, Abu Nawas akan dihukum mati. Sahabat dan orang-orang yang pernah ditolong Abu Nawas merasa bersimpati. Namun derai air mata mereka tidak akan mampu menghentikan hukuman mati pada Abu Nawas. Raja terlihat sangat bahagia sejak Abu Nawas ditangkap dan menikmati kemenangan tersebut. Banyak orang yakin bahwa Abu Nawas akan dihukum panjung. Namun ada satu orang yang tidak yakin bahwa Abu Nawas akan mati di panjung, yakni istri Abu Nawas. Orang-orang tampak makin was-was menjelang pelaksanaan hukuman itu. Namun Abu Nawas justru tambah tenang. Raja yang melihat Abu Nawas tampak tenang, berfirasat bahwa itu hanya tipu daya Abu Nawas saja, dan dirinya tak ingin kembali terkecoh. Namun Abu Nawas berkeyakinan, selama nyawa masih melekat di badan, maka harapan masih akan menyertai. Dia percaya bahwa Tuhan akan tetap bersamanya. Hal seperti ini yang tidak dimiliki oleh Raja. Saat akan dieksekusi mati oleh Raja, Abu Nawas diberi satu permintaan terakhir yang bisa didapatkan.
Abu Nawas meminta, jika pilihannya salah, maka dia siap dihukum pancung. Namun jika pilihannya benar, maka dia harus dihukum gantung. Sebenarnya Raja paham, ini sebuah jebakan dari Abu Nawas. Dengan berhati-hati, Raja tetap menuruti keinginan tersebut dan mempersilahkan menyebutkan keinginannya. Dengan berteriak, Abu Nawas berkata dirinya memilih hukum pancung, dan teriakan itu didengar oleh warga yang menyaksikan. Usai berteriak, Abu Nawas berkata pada Raja, apakah ada yang salah dengan pilihannya dihukum pancung? Raja paham itu tidak salah, dan Raja harus memenuhi dengan hukuman gantung, yang artinya mengalihkan teriakan Abu Nawas barusan. Di mana Abu Nawas berteriak, hukuman pancung. Namun karena itu pilihan tidak salah, maka Raja harus menghukum gantung. Lagi-lagi, Raja dibuat bingung di hadapan banyak orang oleh Abu Nawas, yang akhirnya Raja memilih mengampuni Abu Nawas. Sejak saat itu, Raja berkata bahwa Abu Nawas memang orang cerdik dan selalu bisa membuat Raja tersenyum. Raja memanggil ajudannya, mengambil sejumlah uang untuk hadiah kepada Abu Nawas, dan mempersilahkan dia pulang. Tak hanya itu, Abu Nawas juga Raja minta agar seringkali berkunjung kepadanya di istana. Demikianlah kisah Abu Nawas yang lolos dari hukuman mati sang raja. Sobat Azul rahimakumullah, siapa yang tidak kenal sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Dialah Abu Nawas. Syair-syair yang digubah Abu Nawas mengandung nilai-nilai sufisme. Bahkan salah satu syairnya dibacakan setiap usai sholat Jumat. Selain dikenal sebagai penyair, pria bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami ini juga seorang sufi. Hidup di zaman Raja Harun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Bahkan di kalangan masyarakat waktu itu, dia juga dikenal sebagai penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan lucu. Suatu ketika, Abu Nawas memandikan keledai kesayangannya. Meskipun keledainya sangat lamban, tapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah keledai kesayangannya terlihat bersih, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Dia pun pergi dengan menunggangi keledainya. Keledai Abu Nawas sangat lamban sekali. Namun Abu Nawas tidak pernah mempermasalahkannya. Bahkan jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuh berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya. "Hai Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. "Loh, ini kan masih hari Kamis Abu Nawas," kata temannya heran. "Iya, aku tahu. Tapi keledaiku ini amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan. Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat temannya terheran-heran karena perilaku Abu Nawas yang konyol. Itulah kisah Abu Nawas yang berangkat sholat Jumat di hari Kamis. Aneh, tapi jenaka bukan? Sobat Azul rahimakumullah,
Banyak yang mengenal Abu Nawas sebagai orang yang sering bertingkah lucu dan konyol. Kekonyolannya selalu hadir di waktu yang tidak diduga-duga dan selalu berhasil membuat lawannya keheranan. Namun paling sering dikisahkan adalah ketika Abu Nawas berseteru dengan pihak kerajaan. Bahkan raja pun sering dikelabuinya. Abu Nawas memiliki kegiatan atau kebiasaan mencari kayu bakar setiap harinya ke hutan. Suatu hari, ketika di hutan, Abu Nawas melihat seekor tupai yang melompat-lompat di dekatnya. Karena merasa heran, karena baru pertama kali melihat, Abu Nawas pun mencoba untuk memburunya. Setelah cukup lama memburunya, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut. Setelah itu, Abu Nawas membungkusnya dengan karung dan kembali pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di rumah, istrinya bertanya, soalnya pulang tak membawa kayu bakar kecuali buntelan karung. Abu Nawas pun berkata bahwa yang dia bawa adalah hewan langka yang bisa mendatangkan uang bahkan harganya mahal. Istrinya belum tahu apa yang Abu Nawas bawa. Namun Abu Nawas pamit untuk memanggil orang sekitar untuk memamerkannya. Karung tersebut dia titipkan pada istrinya tanpa boleh untuk dibuka karena sebagai kejutan dan juga bisa kabur. Ketika Abu Nawas pergi, istrinya tetap penasaran lalu diam-diam membukanya hingga akhirnya tupai itu keluar. Karena takut ketahuan Abu Nawas, istrinya pun mensiasati dengan mengisi karung tadi dengan gandum. Abu Nawas kemudian datang bersama rombongan warga dan tokoh sekitar untuk melihat hewan yang dibilangnya langka tersebut. Setelah dibuka, ternyata istrinya hanya gandum, bukan tupai yang ditangkapnya waktu di hutan. Orang-orang pun bertanya kenapa yang diperlihatkan malah buah gandum, bukan hewan langka. Tak kehilangan akal, Abu Nawas coba alihkan perhatian dan bilang bahwa gandum tersebut dipungutnya di depan rumah orang-orang. Ditambahkan, jika semua gandum yang orang-orang buang dikumpulkan, betapa bermanfaatnya bagi mereka. Abu Nawas pun meminta persetujuan agar yang membuang gandum mendapat hukuman hakim. Semua hadirin setuju dan akan melaporkan usulan Abu Nawas kepada hakim sebagai sebuah ide bagus agar tidak ada lagi kekurangan makanan. Akhirnya Abu Nawas merasa lega karena mampu mengecoh rombongan tersebut. Namun tetap heran kenapa karungnya malah berisi gandum. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali mencari kayu bakar ke hutan dan lagi-lagi bertemu dengan tupai tersebut. Dengan rasa heran dan kesal, Abu Nawas berkata, "Dasar binatang hantu yang bisa menjelma menjadi gandum," ujarnya saat tupai tersebut melintas di dekatnya. Sobat Asul rahimakumullah, kisah tentang Abu Nawas yang diusir oleh Raja Harun al-Rasyid dari Baghdad. Alasannya, Raja bermimpi buruk tentang Abu Nawas sehingga harus diasingkan dari negaranya. Namun Abu Nawas diperbolehkan kembali pulang kampung asalkan harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Padahal syarat itu sangat mustahil untuk dilakukan. Namun bukan Abu Nawas bila tidak bisa melawan kemustahilan itu. Suatu malam, baginda Raja Harun al-Rasyid mengalami mimpi yang sangat buruk. Akhirnya, Raja memanggil Abu Nawas untuk menjelaskan tentang mimpi tersebut. Tadi malam, aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih dan berkata bahwa negeri ini akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini.
ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Kata raja kepada Abu Nawas. Hal itulah yang menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya dan tak habis pikir. Dia harus meninggalkan negeri Baghdad hanya karena sebuah mimpi. Abu Nawas, kau boleh kembali ke negeri ini dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan lainnya. Jelas sang raja. Akhirnya, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya dengan membawa bekal secukupnya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh, Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya sudah mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya. Rasa rindu itu semakin lama semakin menderu-deru, seperti dinginnya Zamharir. Sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai istana Baginda? Tidak. Tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemui cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun al-Rashid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri sangat gembira. Kabar dan desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukumannya. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja.